Chelsea diguncang 74 dakwaan pelanggaran oleh FA. Chelsea resmi didakwa oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris atas 74 pelanggaran aturan yang mencakup urusan agen pemain hingga kepemilikan pihak ketiga dalam transfer. Menurut laporan dari The Guardian, hukuman yang berpotensi dijatuhkan kemungkinan berupa denda finansial, bukan pengurangan poin, larangan transfer ataupun degradasi. Mengingat pelanggaran ini terjadi jauh sebelum pengambil alihan klub oleh Todd Boehly. Kandang Atletico Madrid jadi venue final Liga Champions 2026-2027. UEFA sudah menentukan tuan rumah untuk final Liga Champions 2026-2027 adalah Metropolitano Stadium yang menjadi venue-nya. Dikutip ESPN, UEFA awalnya ingin menggelar final tersebut di Stadion San Siro yang merupakan kandang Inter dan juga AC Milan, tetapi rencana tersebut gagal terlaksana. Oleh karenanya, UEFA bergerak cepat untuk mencari penggantinya, yakni Metropolitano Stadium yang merupakan markas dari Atletico Madrid. UEFA ubah aturan Liga Champions. UEFA mengumumkan perubahan besar dalam regulasi Liga Champions yang memberi peluang baru bagi sejumlah pemain yang sebelumnya dicoret dari skuad resmi. Keputusan ini diumumkan setelah pekan lalu 5 klub dari Liga Inggris ternyata tidak menyertakan beberapa nama besar. Badan Sepak Bola Eropa itu kini mengizinkan setiap klub menambah pengganti sementara apabila ada pemain yang mengalami cedera panjang atau sedang mengalami sakit yang serius. Aturan ini berlaku hingga pertandingan ke-6 di fase grup. Arsenal jadi tim yang lebih lemah tanpa William Saliba. Legenda Premier League Alan Shearer menyatakan bahwa Arsenal adalah tim yang lebih lemah ketika bek tengah kunci yakni William Saliba tidak ada di dalam skuad. William Saliba diperkirakan akan absen selama 3 hingga 4 minggu setelah mengalami cedera saat bertemu dengan Liverpool beberapa waktu yang lalu. Itu berarti pemain berusia 24 tahun tersebut bisa melewatkan pertandingan melawan tim-tim seperti Athletic Bilbao, Manchester City, Newcastle, Olympiakos, dan West Ham United. Michael Ballack minta Bundesliga berbenah karena kalah pamor. Legenda sepak bola Jerman Michael Ballack mengomentari kepindahan Florian Wirtz dan juga Nick Woltemade ke Premier League. Dia merasa Bundesliga sudah kehilangan daya tarik. Ballack merasa hal itu merupakan konfirmasi bahkan klub papan atas Bundesliga kesulitan bersaing dengan Premier League dalam hal keuangan. Ada pula kecemasan bahwa kompetisi Bundesliga sudah kalah menarik. Jamie Vardy siap langsung tancap gas bersama Cremonese. Jamie Vardy sudah tak sabar lagi untuk memulai petualangan barunya di Italia bersama Cremonese. Vardy mengakui belum berada dalam kondisi prima namun sudah siap melakoni debut. Vardy sendiri langsung digeber di sesi latihan semenjak pekan lalu. Apabila tidak mendapatkan kendala yang berarti maka penyerang 38 tahun itu bisa melakoni debutnya pada partai tandang di markas Hellas Verona. Kylian Mbappe tak mau anaknya jadi pesepak bola. Kylian Mbappe mendunia berkat sepak bola, namun ternyata tak sepenuhnya bahagia di sana. Striker milik Real Madrid itu bahkan tak mau anaknya kelak menjadi seorang pesepak bola. Sukses di usia muda, bergaji fantastis mencapai 600.000 euro per pekannya. Belum termasuk dengan sejumlah bonus yang besar, rupanya tak membuat Mbappe sepenuhnya bahagia di sepak bola. Hanya kecintaannya memainkan bola yang bisa membuatnya bertahan dari berbagai perkara di dunia profesional. Chelsea mulai menyesal jual Noni Madueke ke Arsenal. Chelsea mulai menyesali keputusan mereka menjual Noni Madueke setelah star yang mengesankan yang dibuat sang pemain tersebut di Arsenal. Penampilan impresif Madueke bersama Arsenal dan juga timnas Inggris kini mempertanyakan kebijakan keputusan Chelsea yang rela melepasnya di bursa transfer. Dengan status homegrown yang berharga dan berpotensi yang masih terus berkembang, transfer ini bisa menjadi salah satu transfer yang disesali oleh The Blues. Alisson Isak jalani latihan perdana bersama Liverpool. Penyerang baru Liverpool yakni Alisson Isak akhirnya menjalani sesi latihan perdana sebagai pemain Liverpool. Pada sesi latihan di hari Rabu kemarin, kamera klub menangkap bahwa Isak tiba di AXA Training Center dan langsung disambut oleh pelatih fisik yakni Ruben Peters. Transfer Chelsea di musim panas ini dipuji.
Chelsea mendatangkan banyak pemain di musim panas kemarin, 11 pemain dan 1 peminjaman. 11 pembelian dan 1 peminjaman. Di antaranya yang dibeli adalah Liam Delap, Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorel Hado, Estevao hingga Alejandro Garnacho. Pembelian ketiga pemain yakni Delap, Pedro dan Estevao secara khusus telah mendapatkan apresiasi. Ketiganya langsung unjuk kontribusi penting dalam permainan tim. Pedro sudah membuat 2 gol dan juga 2 assist dalam 3 pekan perdananya bersama Premier League musim ini. Sementara Estevao menyumbangkan 1 assist. Rafinha lelah, Rashford bisa jadi kunci Barcelona di sayap kiri. Pelatihan Flick menghadapi sejumlah keputusan penting terkait susunan pemain. Salah satunya adalah posisi sayap kiri yang kemungkinan akan dipengaruhi oleh kondisi fisik dari pemain. Rafinha baru saja kembali dari tugas internasional yang melelahkan. Kondisi ini membuat Rafinha tidak berada dalam performa fisik yang terbaik. Akibatnya, kesempatan bisa terbuka bagi Marcus Rashford untuk memulai laga. Menurut Diario AS, Flick mempertimbangkan untuk memberi Rashford kesempatan tampil sebagai starter. Penyerang asal Inggris itu sempat mencetakkan gol di timnas Inggris untuk Serbia saat jeda internasional kemarin. Benjamin Sesko hadapi tuntutan besar di Manchester United. Benjamin Sesko disebut menghadapi tuntutan besar di MU. Pemain 22 tahun itu disebut mempunyai kualitas tinggi dan sejauh 3 pertandingan bersama MU, Sesko belum menunjukkan diri bahwa ia bisa menjadi sumber gol yang baru. Dia masih 0 gol di Premier League musim ini. Dan mantan pemain timnas Slovenia yakni Miran Burkic menilai Sesko sedang menghadapi tuntutan besar dari pihak MU saat ini. AC Milan resmi lepas gelandangnya ke klub Arab Saudi. Yacine Adli akhirnya menemukan arah baru dalam perjalanan karirnya. Gelandang asal Prancis tersebut resmi bergabung dengan klub Arab Saudi yakni Al Sabab. Kepindahan Adli diumumkan secara langsung oleh Al Sabab melalui akun media sosial resmi mereka beberapa waktu yang lalu. Mereka mengkonfirmasi bahwa sang gelandang sudah sah bergabung dengan tim asal Arab Saudi tersebut. Adli sendiri didatangkan secara permanen dari AC Milan dengan nilai transfer mencapai 7 juta euro. Citra Gomat comeback Eduardo Camavinga di Madrid tertunda. Kabar kurang menyenangkan kembali menghampiri Real Madrid. Gelandang mereka Eduardo Camavinga dikabarkan mengalami cedera kembali. Cedera pada pergelangan kakinya kini kambuh. Meski demikian, laporan menyebutkan bahwa cedera tersebut tidak tergolong serius. Arda Güler, anak emas Xabi Alonso. Arda Güler dinilai jadi pemain kesayangan Xabi Alonso di Real Madrid saat ini. Andai Jude Bellingham pulih, maka peran Güler tidak akan tergeser. Arda Güler sudah bermain di 3 laga awal di Liga Spanyol musim ini, yang menjadi 3 kali starter dan main di posisi gelandang serang. Dilansir oleh The Athletic, peran gelandang serang di Madrid sudah diemban sebelumnya oleh Jude Bellingham, dan Xabi Alonso diketahui akan memainkan Arda Güler dan juga Jude Bellingham berbarengan. Bisa jadi Güler diplot sebagai penyerang sayap kanan, posisi kedua yang sering dimainkan setelah gelandang serang. Bruno Fernandes berpotensi pergi ke Arab Saudi. MU nampaknya harus bersiap menghadapi ancaman besar di tahun 2026 mendatang. Sejumlah klub Arab Saudi dilaporkan kembali berencana mengincar kapten mereka Bruno Fernandes. Fabrizio Romano melaporkan bahwa klub-klub dari Arab Saudi masih belum menyerah. Mereka disebut akan kembali mencoba mendatangkan Bruno di tahun depan. Sempat gagal, MU coba lagi angkut pemain Atletico Madrid. Manchester United dilaporkan masih tertarik dengan sosok Conor Gallagher. Setan Merah dikabarkan akan mencoba untuk bisa mendatangkan sang gelandang di bursa transfer Januari nanti. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, MU berencana meminjamnya selama 6 bulan. Namun belum diketahui apakah mereka akan memasukkan klausul pembelian permanen dalam kontrak pemain tersebut. MU sendiri cukup yakin bisa mendapatkan jasa Gallagher karena sang gelandang dikabarkan mulai tak nyaman bermain di Spanyol. Rodrigo terancam hengkang Real Madrid kini lirik bintang milik PSG. Spekulasi soal masa depan dari Rodrigo kembali mencuat di Spanyol. Penyerang asal Brasil itu disebut tidak sepenuhnya masuk ke dalam rencana jangka panjang milik Real Madrid. Klub mulai mengantisipasi dengan memantau beberapa nama potensi di Eropa, dan salah satu yang kini disebut dalam radar adalah Bradley Barcola, pemain sayap muda milik PSG. Akan tetapi Madrid harus bersaing dengan tekad PSG untuk bisa mempertahankan sang pemain.
Klub asal Paris itu tengah menyiapkan perpanjangan kontrak jangka panjang bagi Barcola hingga tahun 2030. Jose Mourinho nggak mau menganggur lama-lama. Jose Mourinho baru berpisah dengan Fenerbahce dan dilaporkan Mourinho nggak mau lama-lama menganggur saat ini. Dilaporkan oleh Tribuna, Jose Mourinho nggak mau menganggur. Pelatih berusia 62 tahun itu kini siap kembali bekerja jika ada klub yang meminatinya. Kabar yang beredar bisa saja West Ham United meminati jasa dari Jose Mourinho sebab manajer Graham Potter kini berada di ujung tanduk setelah start yang buruk di awal musim ini. Selain itu, kembali ke MU juga bisa menjadi opsi andai MU memecat Amorim dalam waktu yang dekat. Tinggalkan Al Nassr, Aymeric Laporte kini resmi pulang ke Bilbao. Aymeric Laporte kembali berseragam Athletic Bilbao di musim ini. Transfernya dari Al Nassr yang sempat tertunda kini sudah mendapatkan persetujuan dari FIFA. Seiring pengumuman transfer ini, Laporte juga telah mengucapkan perpisahan kepada Al Nassr. Mantan penggawa Man City itu akan dikontrak selama 3 musim di Bilbao. Kedatangannya menambah kaya opsi di lini belakang tim asuhan dari Ernesto Valverde. MU incar gelandang Portugal untuk perkuat lini tengah. Manchester United tengah menyiapkan rencana besar untuk bisa memperkuat ke dalam skuad pada bursa Januari nanti. Fokus utama mereka adalah sektor gelandang dan nama Ruben Neves kini muncul menjadi incaran utama. Pemain asal Portugal itu kini memperkuat Al Hilal di Arab Saudi. Menurut laporan dari VHS, Neves kini masuk ke dalam daftar teratas United. Dengan usia 28 tahun, ia dianggap berada di puncak karir dan cocok untuk kebutuhan tim saat ini. Kemampuannya dalam mengatur tempo, akurasi tendangan jarak jauh dan juga kualitas bertahan membuatnya menjadi paket lengkap yang kini dilirik MU. Inilah alasan mengapa Manchester United menaruh minat besar kepada sang pemain.